Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita muliakan, kita hormati, kita banggakan, yang terhormat Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, keselamatan, dan diberikan jalan yang luas dan terang untuk menjadi pemimpin masa depan bangsa ini. Ketum, tadi dari kayak visual sangat jelas, dari Kaltim kami siapkan terowongan untuk Ketum menuju istana. Yang kita hormati, kita muliakan Sekjen Partai Demokrat Kakanda Teguh Rifki Harsha. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Yang kami hormati Sekretaris Majelis Tinggi Partai Kakanda beserta istri, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Yang kami hormati Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, ada Kakanda Benny Kaharman di NTT, ada Mas Edi Baskoro Yudhoyono yang kami hormati. Semoga Mas Ibas selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam memimpin kami di fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Serta yang kami hormati seluruh pengurus DPP Partai Demokrat yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati juga hadir pada hari ini Bupati Penajam Pasir Utara, Kakanda Hamdan. Semoga selalu diberikan kekuatan untuk menjadikan Penajam Pasir Utara sebagai mitra daripada IKN yang telah ditetapkan. Kemudian hadir pula Wali Kota Samarinda yang mewakili. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Hadir pula mitra-mitra kami lintas partai politik di Kaltim. Semoga kita bersama-sama terus membangun partai politik di Kaltim. Dan tentu yang sangat-sangat kami cintai, kami banggakan, sekaligus orang tua kami adalah Dr. Haji Isran Nur MSI. Gubernur Kalimantan Timur. Mari kita semua doakan beliau selalu diberikan kesehatan, keselamatan untuk mewujudkan Kaltim berdaulat. Serta tentu yang saya cintai seluruh pengurus DPD Partai Demokrat hari ini yang telah dilantik, beserta seluruh ketua-ketua DPC yang hadir, serta para anggota DPRD provinsi juga kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur, serta rekan-rekan media yang kami banggakan, serta rekan panitia. Terima kasih sebesar-besarnya atas kerja keras sehingga acara kita hari ini bisa terlaksana dengan baik. Setelah menggelar musdah dan melewati rangkaian rapat formatur, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur melangsungkan resepsi pelantikan pengurus. Kader-kader yang terpilih menjadi pengurus hari ini adalah kader-kader terbaik dari seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Kader-kader terbaik inilah bersama seluruh masyarakat Kaltim yang akan memenangkan Partai Demokrat pada pemilu 2024
di Provinsi Kalimantan Timur yang khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Pengurus Partai Demokrat Kalimantan Timur periode 2022-2027 yang dilantik hari ini berjumlah 136 orang. Kami laporkan ketum bahwa komposisi pengurus DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur beragam dan heterogen dari berbagai klasifikasi. Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 88 orang atau 65% kader laki-laki dan 48 orang atau 35% kader perempuan. Untuk klaster generasi terbagi dari generasi Z berjumlah 17 orang atau 13%. Generasi milenial berjumlah 89 orang atau 65%, generasi X sejumlah 25 orang atau 18% dan generasi baby boomers 5 orang atau 4%. Pengurus DPD Partai Demokrat juga beragam berdasarkan suku bangsa. Ada 13 latar belakang suku bangsa berbeda yang tergabung kepada kepengurusan DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur periode 2022-2027. Dengan semangat kebersamaan dan perjuangan yang sama untuk memenangkan Partai Demokrat pada pemilu 2024 mendatang. Siap? Setia? Jaya, jaya, jaya. Hadirin yang saya muliakan, kurang dari 2 tahun yang akan datang akan terjadi peristiwa penting 5 tahunan bagi bangsa Indonesia pada pemilu serentak 2024. Rakyat Indonesia akan mengikuti pesta demokrasi terbesar dengan memilih pemimpin-pemimpin nasional, baik eksekutif maupun legislatif. Rakyat akan diberi wewenang untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, juga DPRD kabupaten kota. Karena perhelatan pemilu 2024 akan berlangsung kurang dari 2 tahun lagi, maka program-program Partai Demokrat khususnya di Kaltim harus mencakup 3P. Ada yang sudah tahu 3P? 3P adalah personal branding, versi branding dan juga program branding. Kader Partai Demokrat harus terus melakukan personal branding terhadap Ketum AHY sebagai tokoh kunci Partai Demokrat. Siap? Dengan karakter kepemimpinan Mas AHY yang merakyat, sederhana, muda, milenial, berprestasi, cerdas, tegas dan berani, juga inovatif. Kita kampanyekan pada kanal-kanal media mainstream demi mencapai kemenangan pemilu 2024 untuk Partai Demokrat. Kader Partai Demokrat juga penting untuk mempertegas versi branding. Kader Partai Demokrat harus terus melakukan branding kelembagaan Partai Demokrat sebagai smart party, partai pro rakyat, juga partai milenial untuk membangun kembali kejayaan Partai Demokrat. 3P yang terakhir adalah memperbanyak program branding. Mas AHY selalu bilang, Tuhan Maha Tahu, rakyat harus diberitahu. Dengan menciptakan program bagi generasi milenial, program pro rakyat pada bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan lingkungan hidup, secara simultan kejayaan Partai Demokrat akan kita raih. Ketua Umum dan seluruh hadirin yang berbahagia, saat ini kita semua sedang menginjakkan kaki di Kalimantan Timur, provinsi yang sebagian wilayahnya akan menjadi bagian dari ibu kota negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang IKN juga telah diteken oleh Presiden. Oleh sebabnya penting untuk saya sampaikan tentang catatan kritis dari Partai Demokrat terkait dengan IKN yang akan dibangun di sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan pernyataan dari Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa membangun ibu kota hakikatnya adalah membangun kehidupan, membangun sistem, bukan sekedar membangun infrastruktur. Catatan kritis untuk IKN diantaranya yang pertama, perihal waktu tentu tidak bisa dengan terburu-buru. Jangan sampai mangkrak. Kemudian isu lainnya adalah lingkungan. IKN penting untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Kajian terkait keamanan dan pertahanan juga menjadi catatan kritis Partai Demokrat.
bahwa keamanan dan pertahanan pada IKN harus sangat diperhatikan mengingat rencana lokasi dari IKN itu sendiri. Sementara itu pendanaan juga harus dipertimbangkan untuk sungguh-sungguh, utamanya terkait kondisi fiskal dan kemampuan APBN. Tidak lupa juga yang paling penting adalah persoalan psikologi sosial masyarakat, kearifan lokal, budaya masyarakat Kaltim yang akan berdampak langsung maupun tak langsung dari pembangunan IKN. Hadirin yang saya hormati, sebagai keluarga besar Partai Demokrat, kita punya kewajiban untuk senantiasa berjuang dan bekerja keras dalam memperjuangkan partai. Demi kejayaan Partai Demokrat yang kita cintai, perjuangan dan kerja keras kita akan dinilai oleh masyarakat untuk selanjutnya dapat memenangkan persepsi publik dan dipilih oleh masyarakat. Oleh karena itu jangan pernah tinggalkan masyarakat Kaltim. Siap menjadi mata, mulut, telinga AHY, siap selalu berkoalisi dengan rakyat. Dalam temuan survei Litbang Kompas 30 Januari 2022 kemarin menunjukkan peningkatan elektabilitas Partai Demokrat 10,7% dan Mas Ketum AHY sebagai calon presiden. Bila dibandingkan dengan survei Litbang Kompas sebelumnya, maka ini adalah waktunya. Mas Ketum selalu bilang kuda hitam, selalu rendah hati, tetapi kita adalah petarung-petarung yang siap memenangkan Partai Demokrat di Kalimantan Timur. Dengan perjuangan dan kerja keras kita, Partai Demokrat kembali bisa memenangkan persepsi publik. Dengan demikian elektabilitas Partai Demokrat dan Mas AHY akan terus naik sampai Partai Demokrat menang dan Mas AHY menjadi presiden pada 2024 mendatang. Kenaikan elektabilitas Partai Demokrat dan Mas AHY menunjukkan bahwa Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY sedang pada trek yang benar. Setidaknya kader Partai Demokrat dan masyarakat umum mengetahui 3 hal besar yang telah dilakukan Ketua Umum AHY. Pertama, tentu bagaimana Partai Demokrat berhasil menebar bibit-bibit kepercayaan dan simpati dari masyarakat melalui gerakan nasional Partai Demokrat, di antaranya Demokrat lawan Corona, Demokrat peduli berbagi, WiFi gratis, peduli UMKM, dan masih banyak program pro rakyat lainnya. Hal besar lainnya yang dilakukan oleh Mas AHY adalah ketegasan dan keberanian melawan gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh KSP Muldoko beberapa waktu yang lalu. Yang saya yakin seluruh yang hadir di ruangan ini kader-kader Partai Demokrat terdepan membela martabat Partai Demokrat. Kemudian hal besar lain yang dilakukan Mas AHY untuk Partai Demokrat adalah pandangan-pandangan kritis Mas AHY terhadap isu publik seperti jaminan hari tua, konflik wadas, kelangkaan minyak goreng, pembelaan buruh, menolak Omnibus Law, dan pandangan-pandangan kritis lainnya. Kepada seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada, mari kita rebut kembali kejayaan Partai Demokrat dengan memenangkan pemilu 2024. Kalimantan Timur menang, Partai Demokrat menang, rakyat pasti senang. Mari kita gelorakan Demokrat, 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 AHY, AHY, AHY. Ada sebuah ungkapan bahwa yang paling penting dari politik adalah kemanusiaan. Mari kita berjuang dan bekerja keras demi kemanusiaan, maju bersama rakyat. Demokrat terdepan dengan lantang dan kritis terhadap isu-isu kerakyatan dan kemanusiaan. Terima kasih hadirin yang saya muliakan. Terima kasih atas perhatian dan doa-doa kepada kami pengurus DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur. Demokrat, 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 AHY, 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 Kaltim, Kaltim, Kaltim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi yang begitu luar biasa untuk Bapak Irwan. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan dengarkan bersama-sama sambutan singkat Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Bapak Leonardus Lelo.